Assalamualaikum, selamat pagi Pak Titis. Selamat pagi, gimana? Pak, saya dengar-dengar pemerintah Kabupaten Karanganyar itu udah mulai membuka objek wisata hari ini ya Pak, Selasa 16 Juni. Ya, mulai hari ini sudah edaran sudah kita informasikan ke berbagai pihak kemarin. Kemudian hari ini secara resmi akan di-launching oleh Bupati. Kebetulan Pak Bupati hari ini diundang oleh salah satu destinasi baru, Edupark Pendem di Mojogedang. Ini sekaligus dipakai untuk launching diberlakukannya new normal di sektor usaha kepariwisataan. Oh, berarti ada pembukaan resmi begitu ya Pak ya? Ya, pernyataan resmi saja secara kebetulan ada acara yang bersamaan dan kebetulan acaranya juga pembukaan objek wisata baru, jadi kita nunut saja. Ya. Itu objek wisatanya seperti apa ya Pak yang baru itu? Yang baru itu spesifikasinya Edupark dan untuk manasik haji. Jadi ada prosesi kayak Ka'bah itu ya, ada Ka'bah miniatur Ka'bahnya, kemudian ya pokoknya dibuat seperti Masjidil Haram untuk manasik umroh maupun haji. Oh iya iya iya. Lalu untuk objek wisata yang serentak dibuka hari ini itu apakah dibuka semua atau ada kriteria tertentu objek wisata yang Ada pengecualian. Pengecualian yang pertama adalah objek wisata yang berhubungan dengan air. Karena kita menunggu kajian. Di samping memang ada ingub. Sebelum ada ingub itu pun konsep kami memang air belum boleh karena menunggu kajian sejauh mana air membahayakan ataupun efektif untuk penularan COVID. Kalau itu dianggap efektif menularkan COVID di dalam sebuah arena bermain air, maka tetap akan belum kita buka sampai kondisi normal. Nah, sebenarnya konsep kami air ini saya bagi dua. Yang satu air mengalir, yang satu tidak mengalir. Yang kita pastikan tidak operasional itu yang tidak mengalir. Yang mengalir masih kami toleransi dengan berbagai skema tutorial ya. Tetapi gubernur air apapun belum boleh. Berarti itu dari Gubernur Jawa Tengah ya Pak ya? Iya, ya. Berarti kalau untuk wisata seperti Grojogan Sewu, seperti itu juga belum Pak? Jadi kalau air tidak identik dengan Grojogan Sewu ya, karena air di sini air yang untuk permainan. Kalau Grojogan Sewu kan tidak untuk mainan airnya. Berarti seperti kolam renang, tubing. Kolam renang, tubing, kemudian rafting gitu ya. Oh iya, iya. Arum jeram itu yang belum boleh. Waterboom. Cuma beberapa objek walaupun tidak mengelola wahana air, tetap belum bisa buka karena mereka menunggu rekomendasi dari pemilik aset. Contoh tadi disebut Grojogan Sewu. Itu kan operatornya PT Duta. Dia untuk membuka itu, walaupun Bupati sudah mengizinkan, tapi PT Duta akan izin juga ke BKSDM Jawa Tengah selaku pemilik aset. Saya mengelola bumi perkemahan Sekipan, Puncak Lawu. Untuk buka itu, saya juga nunggu dari perhutani. Karena itu miliknya Perum Perhutani, pernah ada larangan buka. Maka pada saat saya dengan dasar surat Bupati itu, saya mau membuka Sekipan maupun Cetok, maupun Puncak Lawu, maka saya tetap juga akan membutuhkan surat dari perhutani. Demikian juga Suko, Candi Cetok, itu juga saya membutuhkan surat dari BPCB Prambanan ya. Karena beliau yang memiliki aset itu saya hanya, atau kami dari Dinas Pariwisata hanya operator saja. Berarti apakah candinya sudah buka juga, Pak? Belum. Saya nunggu surat dari BPCB. Saya mengirim surat baru kemarin. Oh, iya. Kenapa baru kemarin? Karena surat bupatinya juga baru kemarin. Jadi saya mengajukan izin untuk membuka, dasarnya surat bupati. Oh iya, iya. Terus protokol kesehatan yang diterapkan untuk objek wisata yang dibuka itu seperti apa saja, Pak?
Nah, sudah kita pastikan, insya Allah kemarin kami terjunkan semua staf dari Disparpora untuk mengecek kesiapan dari semua destinasi, termasuk pendukung wisata, rumah makan, hotel, dan seterusnya itu sudah kita cek, dan kami mampu ngecek sampling 60 titik. Dari checking 60 itu kami nyatakan semuanya dalam kondisi siap menerima tamu dengan standar kesehatan COVID-19. Standar new normal. Kami siapkan semua tim yang terjun itu dengan dokumen checklist apa saja, kemudian juga ada dokumen foto, sebagian video. Jadi kami tidak main-main karena ini menyangkut kesehatan dan keselamatan. Kita pastikan bahwa mereka yang mau buka itu kesiapan sarprasnya, kesiapan SDM-nya, kesiapan SOP-nya itu betul-betul maksimal. Nah, itu sudah kita buktikan mereka sudah maksimal menyiapkan new normal ini. Itu protokolnya berupa apa? Misal fasilitas kesehatan, terus Iya, standar sih, tetapi kami dorong untuk melakukan inovasi-inovasi. Misalnya sebelum kami cek ke lokasi yang 60 titik itu, semua objek wisata maupun pendukung wisata sudah 2 hari kami sosialisasikan melalui Zoom meeting, 2 kelompok, 2 hari 2 kelompok, yang mereka sudah menyatakan siap semua Pak, kecuali yang baru-baru dari Bapak gitu ya. Jadi ada misalnya, saya kan juga tidak karena pinter, tapi karena saya mengambil dari satu ke yang lain. Misalnya nih, Minyak Atsiri itu punya kreativitas, menata meja rumah makan itu disilang, kursinya itu disilang. Ya, disilang, sehingga tidak ragat atau tidak biaya, tetapi efektif untuk pencegahan COVID. Nah ini yang saya tularkan ke rekan-rekan yang lain melalui Zoom meeting itu. Di Atsiri lagi saya temukan, alat kerja karyawan itu bahkan diberi nama sehingga dia tidak boleh membersihkan lantai, ngepel, nyapu menggunakan alatnya temennya. Dia punya alat sendiri yang tidak bisa bergantian. Ini kan ya, jadi pencegahannya itu antar karyawan juga ada antisipasi, antar karyawan dengan pengunjung ada antisipasi, antara pengunjung dengan pengunjung juga semuanya diantisipasi dengan sarana prasarana dan tentu SOP yang sudah disiapkan. Kami juga membuat video-video tutorial yang kebetulan kok ya diminta untuk ikut serta lomba di Kemendagri, tetapi sebenarnya video-video kami itu sebagian sudah kami buat sebelum maju ke lomba itu. Nah, tiba-tiba malah ada permintaan lomba itu. Nah, nanti saya kirim beberapa contoh tutorial untuk new normal di sektor pariwisata. Berarti itu nantinya video-video itu bisa dijadikan patokan seluruh Indonesia begitu ya Pak ya? Oh iya, ya siapapun yang punya usaha sejenis bisa dimanfaatkan untuk tutorial, termasuk kami olahraga. Lah, olahraga kenapa kami sebut di urusan pariwisata? Karena di Karanganyar olahraganya itu olahraga wisata, maka kemasannya kalau di Karanganyar olahraga pun ya spot lawu tourism gitu ya. Jadi olahraga wisata semuanya kita kemas dalam bentuk wisata. Terus apakah ada pembatasan jam operasional atau jumlah pengunjung begitu Pak? Oh iya, jumlah pengunjung rata-rata 50%. Misalnya nih, Minyak Atsiri itu punya museum. Museum itu satu periode itu 2 kelompok. Jadi di dalam ruangan itu maksimal hanya boleh 2 kelompok selama ini. Kemudian setiap kelompok maksimal 10. Dengan kondisi new normal ini, maka satu kelompok sekarang hanya 5. Kenapa? Karena pada saat petugas menjelaskan tentang hal-hal di dalam museum itu, maka mereka harus jaga jarak. Makanya kapasitasnya juga harus dibatasi agar, makanya hanya 50% dari kapasitas. Berarti harus reservasi ya Pak ya? Oh ya, dimaksimalkan pakai reservasi secara online, bayar juga online. Kalau datang ke sana langsung tanpa reservasi online, sangat mungkin tidak bisa karena memang keterbatasan kapasitas. Lalu kalau misalnya ada objek wisata yang ketahuan ternyata tidak mematuhi protokol kesehatan, apakah ada sanksi, Pak?
Tidak ada toleransi. Ini soal keselamatan manusia. Tidak ada toleransi. Kita akan tutup saat itu juga. Maka Langsung partisipasi ditutup. masyarakat, partisipasi aparat wilayah, dan kami petugas akan keliling terus memantau kepatuhan mereka terhadap protokol kesehatan. Itu konsekuensinya langsung ditutup gitu, Pak? Kita tutup. Walaupun sementara kemudian dia buat surat pernyataan untuk tidak akan mengulang dan seterusnya pasti akan kita lakukan. Lalu apakah untuk objek wisata atau misal resto atau kafe yang milik pribadi itu ada persyaratan khusus, Pak, kalau misalkan ingin membuka usahanya kembali? Iya, persyaratannya mereka itu memang secara statement jadi kami yang proaktif ya, karena saking banyaknya kan malah semua membuat surat kemudian membuktikan itu enggak. Akhirnya semua saya berikan sosialisasi, ini loh new normal, apa yang kamu siapkan, itu pakai Zoom sehingga bisa massal, kemudian tim kami yang terjun langsung untuk melihat kenyataannya, kemudian kita rekap, kemudian untuk pertimbangan Bupati mengambil keputusan. Itu saja, jadi maka kembali lagi ke depan butuh partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dan seterusnya itu ya kepada kami tentang kepatuhan mereka terhadap SOP yang dia buat, baik kepada karyawannya maupun kepada para pengunjungnya itu. Lalu kemudian untuk objek wisata jalur pendakian itu, Pak, apakah sudah dibuka juga? Belum, dia pakai dengan skipan. Jadi saya menunggu dari perhutani. Itu kan ya Prenggondani, Bumi Perkaan Skipan, Puncak Lawu itu kan yang ngelola kami. Tapi kan tetap harus izin dari perhutani juga untuk membuka itu. Terus kemudian untuk apa event budaya atau olahraga itu kapan ya Pak kira-kira akan dimulai kembali? Apa Mbak? Event olahraga atau event budaya seperti itu Pak? Oh, kalau event bisa saja sebenarnya siapapun akan segera membuat event, tetapi kami berharap event itu belum dengan penonton ya. Gitu. Kalau membuat event tanpa penonton, monggo boleh-boleh saja. Tapi kalau dengan penonton kita kaji dulu. Kalau soal pertunjukan kemarin sudah di Colomadu sudah ada panggung virtual itu, semua artis Solo Raya tampil di sana secara bergantian. Oke Pak, saya kira wawancaranya cukup sekian. Terima kasih banyak Pak Titis untuk informasinya. Oke, sama-sama ya. Selamat pagi Sukses Pak. selalu, sehat. Selamat beraktivitas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.